Jin Dabum mencoba menusuk Jungwon tapi pisau yang dia tusukkan tidak bisa menembus Jungwon. Itu artinya Jin Dabum sudah melanggar aturan permainan mafia di Night Haskam karena mereka mafia tidak bisa membunuh mafia lain, sementara Jungwon sudah paham betul dengan permainan ini. Jungwon berkata kepada Jin Dabum, "Jika kamu tidak bisa membunuhku kamu akan mati bersamaku," dan dia menyemprotkan cairan kepada mata Jin Dabum yang membuat Jin Dabum tidak bisa melihat dengan jelas karena matanya perih. Untuk menyelamatkan diri Jungwon mengurung Jin Dabum di dalam lemari pembeku bersama para mayat yang telah mati karena permainan mafia. Jin Dabum berteriak kepada Jungwon untuk minta dibukakan pintu. Jungwon menawarkan untuk menyerahlah karena semuanya akan berakhir dalam waktu 30 menit. "Apa maksudmu?" tanya Jin Dabum. Ketika Jin Dabum melihat meteran lemari pembeku sudah dirusak oleh Jungwon, dan dia meminta Jungwon untuk sadar karena mereka ada di pihak yang sama. Tapi Jungwon membalas dengan mengatakan kalau indera pendengaran adalah yang terakhir hilang pada saat kau mati. Karena merasa dipermainan oleh Jungwon, Jin Dabum menusuk-nusuk mayat lain yang dia kira adalah Yoon Seo tapi ternyata itu adalah mayat An Nahi. Jungwon sudah menukar dan mengatur semuanya untuk mengelabuhi Jin Dabum. Pada akhirnya Jin Dabum seperti menerima keadaan, dia bersimpuh dengan selimut karena kedinginan. Tapi entah apa yang terjadi, dia mengalami gangguan misterius diawali dengan lampu yang berkedip di lemari pembeku dan dia juga mendengarkan suara pantulan bola basket, dan yang buat dia merinding ketika Kyung Jun, orang yang telah dia bunuh, muncul di hadapannya. Kyung Jun juga menempelkan headset di telinga Jin Dabum. Dengan pisaunya dia menebas Kyung Jun yang tidak terjadi apa-apa karena semua itu hanyalah halusinasi Jin Dabum setelah dia banyak mendapatkan uang dari hasil korupsi di Konoha. Pada pagi harinya Yoon Seo dan Jun Hee terbangun dari tidurnya, dan mereka mendapatkan pengumuman kalau malam harinya Im Eng Chan dan Choi Mina dieksekusi oleh mafia dan mereka berdua adalah warga. Pada saat Yoon Seo, Jungwon dan Jun Hee berkumpul, tuduhan mafia mengarah kepada Jungwon, "Kamu yang membunuh mereka?" tanya Jun Hee. Jungwon tidak bisa menjawab, yang membuat Jun Hee menjadi emosi, tapi Yoon Seo menenangkan Lee Jun Hee. Dengan perasaan bersalah, Jungwon hanya berkata mari bicara nanti dan dia pergi meninggalkan Jun Hee dan Yoon Seo untuk mengecek lemari pembeku. Jungwon kaget, bagaimana bisa Jin Dabum keluar dari pintu besi lemari pembeku tersebut. Untuk berjaga-jaga Jungwon memberitahu Jun Hee dan Yoon Seo agar berhati-hati karena Jin Dabum pasti akan membunuh kalian. Pada saat di kamar, Yoon Seo melihat kotak kado di dalam tasnya yang dikasih oleh Jungwon. Setelah dibuka ternyata isinya hanyalah sebuah flash disk yang memuat data para koruptor negara Konoha. Tapi setelah dicolokin ke laptop ternyata flash disk tersebut berisikan master game mafia yang mereka alami. Jungwon adalah pemeran utama dalam game yang telah dibuat oleh Park Si-eon. Yoon Seo menjadi kaget dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat, namun ada suara yang membuka pintu kamar Yoon Seo. Di tempat lain Jungwon dan Jun Hee bertemu dan mereka berdebat entah siapa yang salah, namun Jungwon hanya menyarankan untuk bersama Yoon Seo tapi Jun Hee merasa muak dengan segalanya. Pada akhirnya mereka mendapatkan pesan dari Jin Dabum jika mereka mau menyelamatkan Yoon Seo, temui dia di atas atap gedung. Dan inilah yang mereka lihat ketika berada di atap gedung, Yoon Seo menjadi tawanan Jin Dabum. Dengan pisau di leher Yoon Seo, tentu semua akan menjadi mimpi buruk jika salah langkah mengambil keputusan. Negosiasi terjadi di antara mereka, tapi Jin Dabum yang sebelumnya tidak bisa membunuh Jungwon, dia menyuruh Jungwon untuk naik ke pinggiran gedung dan menjatuhkan dirinya dari atas gedung alias bunuh diri. Jungwon mau melakukan itu, tapi dia tidak bisa melakukannya karena tidak ada dalam aturan permainan, dan dengan berani Jungwon maju untuk mendesak Jin Dabum, yang membuat Jin Dabum menjadi lengah dan Yoon Seo bisa lepas dari tawanan Jin Dabum dengan menggigit tangannya. Setelah Yoon Seo lepas, Jun Hee maju untuk baku hantam dengan Jin Dabum, tapi Jun Hee mampu dikalahkan oleh Jin Dabum. Dia mengambil pisau dan berkata mari kita mati bersama. Tujuannya adalah Jungwon, tapi Yoon Seo pasang badan untuk menyelamatkan Jungwon. Di saat bersamaan Jun Hee sadar dari pingsannya, dia melihat Yoon Seo yang tertusuk. Jun Hee kembali baku hantam dengan Jin Dabum yang pada akhirnya sang mafia yakni Jin Dabum tertusuk dan dia mati di tempat. Pada saat Yoon Seo sedang sekarat, Jungwon berinisiatif untuk melompat dari gedung alias bunuh diri untuk menyelamatkan Yoon Seo. Tujuannya bukan menyelamatkan Yoon Seo tapi untuk mengeluarkannya dari permainan mafia. Dan benar saja Yoon Seo keluar dari permainan mafia, dia sekarang berada di ruangan server yang mengendalikan permainan tersebut.
usut pembuat permainan mafia tersebut adalah seorang wanita yang mengalami perundungan di sekolah. Dia adalah Park Si-eon. Mereka berdua ini adalah orang tuanya Park Si-eon, yang tidak terima anaknya mati bunuh diri karena korban dari perundungan teman-teman sekolahnya. Berbekal peninggalan master game mafia dari anaknya, kedua orang tua ini membalas semua teman-teman sekolahnya yang telah merundung anaknya. Yoon Seo bertanya, kenapa kalian melakukan semua ini? Di dunia yang diciptakan putriku kalian harus menerima konsekuensinya, jawab ibunya Park Si-eon. Untuk apa, tanya Lee Yoon Seo. Karena telah merundung Si-eon yang tidak bersalah, dia mempercayai rumor yang tidak berdasar dan membawa Si-eon kami menemui ajalnya, dan itulah kejahatanmu. Teman sekelasmu meninggal tapi tidak ada yang mau bertanggung jawab, jadi kami menciptakan permainan ini. Rasa sakit yang Si-eon rasakan kalian juga harus merasakannya. Kami hanya ingin menunjukkan apa yang telah kalian lakukan. Aku tahu kau dan Si-eon akrab. Seharusnya kamu menyelamatkannya, kenapa kamu membiarkannya mati? Kamu sama saja dengan mereka, ingatan mereka akan selalu dihapus, mereka tidak akan pernah terbiasa dengan penderitaan ini, itu akan selalu terjadi dengan hal yang baru untuk selamanya, kalian bisa hidup dalam permainan ini. Mendengar penjelasan ibu Park Si-eon, Yoon Seo hanya bisa diam tanpa berkata apa-apa. Lalu kemudian ayah Park Si-eon menuntun Yoon Seo untuk kembali duduk di kursi server permainan. Yoon Seo memohon untuk menghentikan semua ini dan jika ada yang harus bertanggung jawab dia bersedia untuk menanggung semuanya dengan syarat semua teman-temannya dibiarkan pulang. Mendengar ketulusan Yoon Seo, ayah Park Si-eon merasa kasihan dan dia meminta kepada istrinya untuk melepas dan membiarkan mereka pulang, tapi karena sudah terlanjur sakit hati dan tidak bisa menerima keadaan ibunya, Park Si-eon tetap akan melakukan semua ini. Singkat cerita, Lee Yoon Seo kembali masuk lagi ke dalam permainan yang dimulai dari awal. Sama seperti di episode 1 di film Night Haskam ketika mereka melakukan perjalanan dengan bus pariwisata, ingatan mereka telah dihapus seperti tidak terjadi apa-apa. Yoon Seo melihat Lee Jun-hee yang sedang tiduran di kursi penumpang dan dia juga melihat Jung Won dengan wajah datar dan polos. Perlu kalian ketahui kalau Park Si-eon adalah korban perundungan video goyang seksi yang menyebar dan viral. Semua itu berawal dari ulahnya Jin Da-bum yang mengedit videonya. Sebenarnya Jin Da-bum hanya untuk menyimpan secara pribadi, tapi karena ketahuan oleh kelompok berandal sekolah yang dipimpin oleh Kyung Jun, Jin Da-bum jadi takut akan disiksa jika tidak mengirimkan video goyang seksi Park Si-eon, dan akhirnya video tersebut tersebar di satu kelas. Park Si-eon yang tidak tahan dengan perundungan yang dia terima memilih untuk melompat dari jembatan, yang membuat dia mati bunuh diri. Kesimpulan dari film Night Haskam ini, kita dapat menerima pesan kalau perundungan itu memang tidak baik dan tidak bagus. Korban perundungan akan mengalami gangguan mental sehingga yang ada di pikirannya adalah untuk mengakhiri hidupnya. Kita sebagai orang tua tentunya harus mengajari dan memperingati anak-anak kita dari bahayanya perundungan, dan jika diperlukan laporkan ke pihak berwajib, seperti damkar kalau di Konoha. Terima kasih.